Hari berbangkit ini baru fase pertama. Di situ nanti ada namanya mauqif, hari berdiri. Ada namanya mahsyar, berkumpul. Habis berkumpul, ada masa persiapan dihisab. Kiamat kubra. Bagaimana cara memahaminya? Mudah sekali. Ketika seorang guru kami wafat, kawan kami, seorang yang alim ngomong gini, ya Allah, coba kalau waktu beliau kaji setiap pagi seperti engkau. Loh, bukannya dia tinggal di dekat kiai, dekat syekh. Kenapa kemudian tidak melakukannya? Seandainya dikembalikan, anggap ini, tadi orang kaya kita ngomong, sekarang wali, orang soleh, mukmin, muttaqin. Dia ngomong, ya Allah, ternyata di atasku masih ada orang yang bertakwa lagi. Di atasku masih ada wali yang arif billah lagi. Seandainya engkau kembalikan aku sesaat saja, wahai Rabb, tentu aku akan hadir di majelis dia. Tentu aku akan mengambil ilmunya. Coba seandainya dibalikin, dia nggak akan hadir. Nggak akan hadir. Itu orang kaya ngomong begitu, balikin dia, nggak akan dia melakukan apa yang dia janjikan waktu sakaratul maut. Itu maksudnya. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya karena Allah tahu karakter manusia, mau dia soleh tidak soleh, tidak akan dikembalikan. Tapi jika dia kekasih Allah, Allah berikan kehidupan ruhani yang spesial. Baru masuk kepada ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di medan juang syuhada itu mati. Kalau syuhada tidak mati, apalagi wali-wali Allah, apalagi nabi Allah. Oleh karenanya, mohon maaf yang sering menceritakan kisah baginda Rasulullah SAW, tolong beradab ketika menyebut beliau. Jangan katakan ia mati, karena larangannya langsung di dalam ayat ini. Jangankan baginda Rasulullah SAW, orang syuhada pun yang bukan nabi tidak boleh kita katakan mati. Ya, maka saudara-saudariku, kami sampaikan, mumpung nyawa masih di kandung badan, nafas masih bisa dikendalikan, badan masih bisa dibawa kemana-mana. Jika terdengar ada orang buka ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah, ma'rifatul Nur Muhammad SAW, ma'rifatul Ruhi Ahmad, ma'rifatullahil ahadis samad, hadiri majelisnya. Karena itulah bekal pulang. Itu nanti bekal kalau kita berbangkit. Nggak punya ini nggak bisa. Wa min waraihim, ayatnya begitu. Di belakang mereka barzakhun, ada alam barzakh, pemisah. Inilah dalil bahwa orang kalau meninggal ada namanya masa antar dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Itu yang disebut alam barzakh. Apa arti barzakh? Pemisah. Barzakhun la yabghiyan. Kalau kita naik ke pesawat, naik dengan pesawat maksudnya. Kalau naik sama pesawat nanti jatuh ya. Ketika Bapak Ibu terbang, flight, lihat ke bawah, nanti bisa lihat air tawar tidak pernah nyatu dengan air laut. Ada barzakhun la yabghiyan, itu pemisah. Begitu juga alam dunia dan alam akhirat. Ada alam barzakhnya ila yaumi, sampai kepada hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Hari berbangkit ini baru fase pertama.
Di situ nanti ada namanya mauqif, hari berdiri. Ada namanya mahsyar, berkumpul. Habis berkumpul, ada masa persiapan dihisab. Dicek dulu semua amalnya. Persiapan ini orang-orang kemudian mencari backing. Inilah proses mencari syafaat. Itu yang disebut ya, syafaatul uzma. Orang cari semua. Coba kalau, mohon maaf, kalau ada pejabat-pejabat sedang didatangin KPK atau BPK, terus ada indikasi, pasti cari backing. Backingan itu, pertolongan itu namanya syafaat dalam bahasa Arab. Karena urusannya urusan duit negara, maka cari orang yang punya kekuatan di negara itu. Tapi orang-orang yang punya kekuatan di negara sekarang ini, dia nggak punya hak dan otoritas nanti di sana. Itu masalahnya. Bahkan ustadz pun belum tentu, wali pun belum tentu, habib pun belum tentu. Inilah yang dikatakan beliau, ana sayyidu waladi Adam. Nah, nanti kita sampai nanti pembahasan itu. Baru nanti dihisab, baru nanti mizan, pelan-pelan. Kita masuk ke fase ini dulu. Yub'atsun, hari mereka dibangkitkan. Yub'atsun, ya, bahasa Arabnya yaumul ba'ats. Apa bahasa Arabnya? Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Apa maksudnya dibangkitkan? Berarti sebelumnya apa? Mati. Tubuh kita masuk ke alam kubur. Dalam hadis Nabi SAW diberikan kabar, selain para nabi dan kekasih-kekasih Allah, semua tubuh mereka hancur kecuali ajabudz dzanab, kecuali tulang ekor. Makanya tidak ada dalam ajaran Islam reinkarnasi. Yang ada apa? Dari tulang ekor itu diciptakan lagi tubuh. Kalau reinkarnasi, ruhnya pindah ke tubuh yang lain. Itu bedanya ya. Kalau ini namanya i'adah. Apa namanya? I'adah. Allah kembalikan. Jadi tulang ekor ini Allah kemudian sirami. Jadi ketika terjadi, ini kita sudah bahas di menuju pulang yang ke-7, ayat yang ini. Fa idza nufikha fis-sur, dan tatkala apabila ya, nufikha, ditiupkan fis-sur. Apa arti sur? Sangkakala, trompet. Ini yang hadir malam ini, pernahkah ketika di depan truk atau di depan bus, lalu busnya ngebel, kita sedang pakai motor, telinganya sakit nggak? Sakit. Dulu saya hampir jatuh waktu mahasiswa, waktu di bel, tong, kita kaget, hampir jatuh, goyang. Bayangkan ini fissur, ketika ditiupkan, yang niup bukan tiupan tahun baru, trompet tahun baru, bukan, tat, itu nggak ngaruh, bukan telelewet, apa yang bus itu sempat lama itu, bukan. Ini yang meniup siapa? Malaikat yang tugasnya ganda. Jadi beberapa ulama mengatakan tugas dari malaikat ini dua. Satu memikul aras, yang kedua memegang trompet, sur. Dan itu besar sekali trompetnya. Trompetnya itu ujung dengan ujungnya bisa meliputi langit dan bumi. Jadi kalau dibuat itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada trompet, jadi ada trompet begini misalnya. Nah, bagian depan sini ini langit bumi, ya. Kira-kira seperti itu.
Ketika ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka semua makhluk, baik di bumi ataupun di langit. Di bumi ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Di langit ada malaikat. Semuanya ketika itu ditiupkan, mereka fazi'ah wa sa'iqah. Mereka kaget lalu pingsan, mati. Itulah kiamat kubra. Kiamat kubra. Bagaimana cara memahaminya? Mudah sekali.